Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sebagaimana biasa kita melaksanakan kajian fikih ibadah yang kita ambil dari kitab Fiqhus Sunnah tulisan Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu, dan pada sub materi kali ini adalah yang berkaitan tentang nawaqidul wudu, atau bab atau materi tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Sebelum itu disampaikan terlebih dahulu tentang makruhatuhu, atau tentang hal-hal yang makruh dilakukan ketika berwudu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis atau penyusun buku ini, yakrahu lil mutawaddi atau yukrihu lil mutawaddi, dimakruhkan bagi orang yang melakukan wudu ayyatruka sunnah, meninggalkan sunnah min sunanil mutaqaddam zakaraha, dari sunnah-sunnah yang telah disebutkan penyebutannya. Maksudnya sunnah-sunnah yang kemarin ada berapa? Ada 17 ya, sunnah yang disebutkan, yaitu membaca bismillah, kemudian siwak, kemudian membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur ya, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, dan seterusnya. Ketika meninggalkan sunnah-sunnah ini yang 17 ini, maka kita misalkan ditinggalkan, maka hukumnya menjadi makruh. Makruh artinya meninggalkan sunnah-sunnah tersebut. Hatta la yuhrimu thawabuha, sehingga tidak diharamkan pahalanya. Nah, ini maksud hal-hal yang makruh. Jadi kalau ditanya apa makruh-makruh dalam berwudu, itu adalah meninggalkan sunnah-sunnah wudu yang jumlahnya kurang lebih ada 17. Baik, kita selanjutkan. Selanjutnya adalah nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Lil wudu'i ya, kata musannif, kata penulis, lil wudu'i, bagi wudu itu nawaqidun tubtiluhu wa takhrijuhu an ifadatil maqsudi minhu. Ada hal-hal yang membatalkan, sehingga membatalkan dan mengeluarkan dari tujuan utama kita berwudu. Nadhkuruha fi ma yali, kami akan menyebutkannya sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini penulis hanya menyebutkan ada 4 ya. Jadi berapa hal yang membatalkan wudu? Ada 4 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah yang membatalkan wudu. Jenis yang pertama adalah
kullu ma kharaja minas sabilain, segala sesuatu, atau kullu setiap, atau segala sesuatu, ma apa, kharaja yang telah keluar, minas sabilain dari dua lubang. Ya. Maksudnya di sini al-qubul wad dubur. Lubang-lubang pembuangan, kubul dan dubur. Apa yang membatalkan dari dua lubang itu? Yang pertama adalah, ini materi subnya, ya. Jadi yang membatalkan wudu yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari dua lubang. Maksudnya lubang-lubang pembuangan. Kubul lubang depan, dubur lubang belakang. Yang pertama apa? Al-baul. Al-baulu air kencing, atau kita kencing, ya. Jadi kalau seseorang wudu kemudian dia kencing, maka ini ittifaq, sepakat para ulama bahwa kencing itu membatalkan wudu. Baik. Kemudian yang kedua, wal ghaid. Al-baulu wal ghaitu, buang air besar, ya. Jadi kalau al-baul artinya kencing, buang air kecil. Kalau al-ghaid artinya buang air besar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Au jaa'a ahadun minkum minal ghaid." Atau kalian datang, salah seorang di antara kalian, minal ghaid, dari buang air besar. Jadi dari apa namanya, al-ghaid artinya dia dari toilet, ya, atau dari tempat pembuangan air besar. Wa huwa kinayatun an qada al-hajah. Ini adalah kinayah, bahasa kinayah dari membuang hajat, min baulin wa ghaidin, baik itu kencing, ya, atau buang air kecil atau buang air besar. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu adalah segala sesuatu yang keluar dari dua lubang. Apa yang keluar dari lubang? Satu, air kencing. Dua, buang air besar. Kalau kita buang air besar atau buang air kecil, itu membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga adalah rihud dubur. Rihud dubur atau air yang keluar dari dubur. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? La yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatsa, apabila kalian berhadas, hatta yatawaddaa, sehingga kalian berwudu. Faqala rajulun min Hadramaut, maka ada seorang laki-laki yang bertanya, ya, dan laki-laki ini berasal dari Hadramaut. Hadramaut adalah satu wilayah yang ada di negeri Yaman. Mal hadatsu ya Abu Hurairah, dia mengatakan, apa itu yang dimaksud dengan hadas, wahai Abu Hurairah? Qal, maka Abu Hurairah menjawab, fasa'a au darat. Fasa'a au darat. Fasa'a maksudnya fasa'a keluar angin, au darat atau kentut. Jadi bahasa Arabnya kentut, darat, ya. Dad, ra, ya, alif kemudian ta. Muttafaqun alaih. Jadi kentut ini ittifaq para ulama, ya, membatalkan wudu. Baik kentut yang terdengar atau kentut yang tidak terdengar, ya. Kalau tiba-tiba kan ada yang bau, tiba-tiba bau, siapa yang kentut, gitu kan? Itu kan nggak terdengar. Biasanya detektif. Baik. Wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wajada, apabila menemukan ahadukum,
salah seorang di antara kalian fi batnihi, di dalam perutnya, syai'an, sesuatu, fa ashkala alaih, maka dia merasa bermasalah dengannya, akhraja minhu syai' am la, apakah kita harus mengeluarkannya atau tidak? Apa jawaban Nabi? Fala yakhrujanna minal masjid, maksudnya apakah kami harus keluar dari masjid atau tidak karena batal wudu, gitu ya. Kata Nabi, fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah engkau keluar dari masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sehingga engkau mendengar sautan, suara, aw yajida rihan, atau menemukan bau. Jadi kalau sholat kan sering kita ragu-ragu. Bahkan kalau kita baca kitab Bulughul Maram, ketika kita ragu-ragu ketika sholat, perasaan saya kentut nih, gitu kan? Nah itu jangan dibatalkan. Sehingga ada dua hal, mendengar suara atau menemukan bau. Kalau nggak bau, nggak ada suaranya, terusin aja sholat, ya. Jangan, kecuali kalau sumber suaranya kita tahu. Nah, misalkan, dari kita nih, ternyata bau, nah berarti benar kentut. Atau bersuara, ya. Mungkin karakter orang beda-beda, sehingga suara kentutnya pun beda-beda biasanya kan. Baik. Ini kata Nabi SAW. Kata Sayyid Sabiq, walaysa sam'u aw wajadani ra'iha syartan, namun bukan berarti mendengar atau mendengar atau menemukan bau itu termasuk dari syaratnya. Balil murad husulul yaqin, tapi yang dimaksud di sini adalah adanya keyakinan. Bukti adanya keyakinan apa? Kita mendengar atau merasakan baunya. Tiba-tiba sholat bau kentut, berarti ada yang kentut. Nah, bisa jadi kalau kita yakin bahwa kita yang kentut, maka itu membatalkan wudu. Baik. Itu yang keluar baru 3 ya, yang keluar dari dua lubang. Kemudian yang keempat, 5, 6 ya. Ini jadi nomornya disekaligus kan di sini. 4, 5, 6. Ini apa? Al-maniyyu wal madiyyu wal wadiyyu. Air mani, air madi, dan air wadi. Liqauli Rasulullah SAW, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fil madiyyi, di dalam air madi, fihi al-wudu, maka baginya wajib kita wudu. Wa liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan ucapan qaul dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ammal maniyyu fa huwa alladhi minhu al-ghusl, adapun air mani maka mewajibkan bagi kita untuk mandi. Wa ammal madiyyu wal wadiyyu faqal, adapun air madi dan air wadi, faqal maka berkata Ibnu Abbas, ighsil dzakaraka aw mudzakirik, cucilah kemaluanmu, wa tawaddu'a wudu'aka lis-shalah, kemudian wudu'lah seperti wudu'nya ketika engkau akan melakukan salat. Rawahul Baihaqi fi As-Sunan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan. Apa bedanya air mani, air madi, air wadi? Ya. Kalau air mani itu akan keluar ketika seseorang melakukan hubungan suami istri atau mimpi misalnya. Dan biasanya ada satu satu hal yang kalau belum nikah belum pengalaman ya. Saya susah ngejelasinnya. Kalau udah nikah semua enak ngejelasinnya. Kalau belum nikah khawatirnya jadi pengen nikah. Ya. Air mani itu kalau berhubungan suami istri biasanya keluar air mani, atau ketika mimpi. Mungkin kalau teman-teman pernah mimpi ya? Belum? Ya, mimpi ya. Kemudian mengeluarkan air mani, dan biasanya ada satu rasa yang fly gitu ya. Ini air mani biasanya. Kemudian air madi itu biasa keluar ketika kita melihat sesuatu yang mengangkat syahwat kita.
Misalnya lihat gambar yang tidak senonoh, ya. Kemudian yang kalau tiba-tiba ada keluar, itu bukan air mani dan tidak wajib mandi, tapi air apa? Air madi. Ya. Kalau air wadi ini biasanya keluar sama dengan air, biasanya keluar dalam dua kondisi. Kondisi ketika kita mengangkat sesuatu yang berat, itu biasanya keluar air wadi namanya. Atau ketika setelah kencing. Dua jenis air, para ulama mengatakan dua jenis air, jumhur ulama mengatakan, para ulama sepakat, dua jenis air madi dan wadi itu hukumnya najis, tapi tidak wajib mandi, cukup dengan wudu. Madi dan wadi. Adapun air mani, memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, tapi jumhur ulama mengatakan air mani hukumnya suci, namun tidak najis. Air mani suci, tidak najis, namun mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi. Nah, ini bedanya, ya. Air mani, mandi dan wadi. Nah, jadi ini 6 hal yang membatalkan wudu dari poin pertama, yaitu kullu ma kharaja minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, ya. Yang pertama apa? Kencing. Yang kedua adalah buang air besar. Yang ketiga kentut, ya. Yang keempat 5, 6 keluarnya air mani, madi dan wadi. Baik, ya. Kemudian yang kedua, di antara hal yang membatalkan wudu adalah an-naumul mustaghraq, tidur nyenyak, alladzi la yabqa ma'ahu idraq ma'adami tamakkan al-maq'adah min al-ard. Tidur yang nyenyak sehingga seseorang itu tidak mengenal sesuatu dan menghilangkan dan dia duduk pada tempat duduk di bumi. Maksudnya ada juga ulama yang mengatakan sambil kita bersender, ya. Ini banyak sekali hadis dari Rasulullah SAW, ya. Salah satunya adalah dari Anas, kata Anas bin Malik, kana ashabu Rasulillah SAW, adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yantadhiruna al-isya, mereka menunggu waktu sholat isya al-akhirah, ya, yang diakhirkan, hatta takhaffaq, sehingga kepalanya merunduk saking ngantuknya, mungkin merunduk, ru'usahum, kepala mereka. Tsumma yusallun wa la yatawaddaun, kemudian mereka sholat tanpa memperbaharui wudu mereka, ya. Kalau tidurnya tidak nyenyak, itu tidak membatalkan wudu. Dan sebagian ulama mengatakan kalau tidak sambil menyender, misalkan ada orang yang ketika khutbah sering tidur, kan, ya. Karena biasanya momentum khutbah itu momentum apa? Momentum dininabobokan, gitu kan? Perasaan di ayun-ayun, gitu ya. Kalau anak kecil kan di ayun-ayun biasanya ngantuk. Di ayun-ayun sama khotib, apalagi kalau khotibnya kalau kecuali khotibnya galak, gitu ya. Padahal sunnahnya memang kalau kita lihat khutbahnya Rasul, ya, dalam kitab Bulughul Maram dikatakan Rasul itu khutbah seakan-akan beliau seperti seperti panglima perang, sampai matanya terlihat memerah, katanya. Itu khutbahnya Rasul. Kira-kira ada yang ngantuk gak kalau gitu? Nggak ada. Kalau di kita mungkin khotibnya juga ngantuk, apalagi di beberapa tempat, ya. Hadirin jamaah Jumat sekalian, ngantuk bawaannya, kan? Baik. Nah, tidur seperti itu tidak membatalkan. Tapi kalau tidur sambil menyender atau sambil tiduran, ya, itu membatalkan wudu. Qala Ibnul Mubarak, ya, Ibnul Mubarak mengatakan, hadza indana wa hum julus. Ini menurut kami, yaitu mereka dalam keadaan duduk, dan tidak bersender. Tapi kalau tidur nyenyak, ya,
Sampai misalkan ketika Jumatan tiba-tiba tahu-tahu udah bubar Jumatannya, ya kemana khotib sama imamnya? Tinggal sedih, ketiduran, bener-bener tidur ngantuk, ya itu jelas-jelas apa membatalkan wudhu. Tapi kalau masih mendengar suara khotib, ya tapi jangan sampai mendengar suara khotib tiba-tiba, kan biasanya kita lihat khotib tuh. Khatib itu tiba-tiba jauh, kecil, gelap. Tiba-tiba gelap berarti apa? Tidur. Sampai suaranya kecil, gak terdengar sama sekali. Nah, itu biasanya tidur nyenyak. Ya. Kalau tidur nyenyak ini membatalkan wudu. Tapi kalau tidak nyenyak, ya hanya apa namanya kalau bahasa Sunda tuh hawar-hawar ya, si kedengar, nah, itu tidak membatalkan wudu. Baik, ini menurut Sayyid Sabiq. Baik. Yang ketiga, zawalul aqli, hilang akal. Ya. Sawa'un kana bil junun, sama saja apa itu karena gila. Misalkan seorang hilang akal karena apa? Karena gila, au bil i'ma, atau karena pingsan, au bisak, atau karena mabuk, au biddawa, atau karena pengobatan, dibius dan seterusnya. Wasawa'un qalla au kathura, sama saja sedikit atau banyak. Jadi kalau hilang akal itu membatalkan wudu. Tiba-tiba lagi sholat, ketawa-ketawa sendiri, ya cuma 5 menit bisa batal wudunya. Ketawa sendiri, gak ada sebab, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ketawa, gitu ya. Itu hati-hati. Hilang akal itu tiba-tiba apa? Ya lupa gitu. Bukan lupa apa namanya? Ya karena kegilaan misalkan. Kayak Nabi mengatakan, rufi'al qalamu an thalathah, diangkat catatan amal itu. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, diangkat catatan amal, artinya seseorang tidak dibebani dengan beban taklif an thalathah, atas 3 kelompok kata Nabi. Artinya siapa? Anin naimi hatta yastaiqidha, orang tidur sehingga dia bangun. Wa anil majnuni hatta yufiqa, orang gila sehingga sembuh dari kegilaannya. Jadi orang gila gak dikenai beban taklif, beban beribadah kepada Allah, tidak ya. Nah, maka yang ketiga yang membatalkan wudu itu adalah zawalul aql, hilang akal. Yang keempat, massul farji biduna ha'il, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Memang terjadi khilaf di antara ulama. Ada 2 hadis, dua-duanya diriwayatkan oleh, namun Sayyid Sabiq dalam buku ini menguatkan pendapatnya Hanabilah dan kalangan Malikiyah. Ya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh 5 imam. 5 imam itu Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Ya. Kata Nabi, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu. Maknanya hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ini pendapat kalangan Syafi'iyah. Menyentuh kemaluan baik ada penghalang atau gak ada penghalang, menurut Syafi'iyah batal. Kita lagi sholat tiba-tiba gatel, menurut Syafi'iyah batal walaupun dari luar. Beda menurut Hanafiyah, Imam Hanafi. Karena ada hadis Nabi yang lain, ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, kata laki-laki. Sama hadis ini juga diriwayatkan oleh 5 imam. Jadi 2 hadis, kalau kita tidak paham hadis ini secara ijmali, secara rinci, seakan-akan hadis ini kontradiktif. Hadis yang kedua, kata orang itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, masastu dzakari fis shalah, aku telah menyentuh kemaluanku ketika aku sholat. A'alaihil wudu, apakah baginya aku harus memperbaharui wudu? Apa jawaban Nabi? La, tidak. Li'annahu bid'atun minka, karena sesungguhnya innama huwa, karena sesungguhnya kemaluan itu bid'atun minka, termasuk apa? Bagian dari anggota tubuh.
mengomentari hadis ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa kemaluan itu sama dengan ketika kita menyentuh telinga, ya, menyentuh apa? Hidung, bibir dan seterusnya sama. Maka kalangan Hanafiyah mengatakan, ya, menyentuh kemaluan tidak batal. Misalkan udah mandi, udah wudu dan seterusnya, gatal digaruk tanpa ada penghalang, tidak batal. Kenapa? Dalilnya ini. Ini Hanafiyah. Jadi kalau Syafi'iyah berpegang dalil yang tadi, man massa dzakarahu falyatawaddo. Kalau Hanafiyah berpegang yang tidak batal. Gitu ya. Nah, datanglah misalkan dalam Hanabilah. Kalau Hanabilah menyentuh kemaluan batal kalau secara langsung. Tapi kalau tidak langsung, yaitu menggunakan penghalang karena baju atau apa, maka itu tidak batal. Dan menurut para ulama ini pendapat yang kuat. Kecuali ketika sholat, Allahu Akbar, gatel, dimasukin ke dalam, digaruk, nah itu batal. Tapi kalau menurut Hanafi enggak. Tapi jumhur ulama mengatakan batal. Tapi enggak ada kasus seperti itu. Kita juga yang lihat di pinggir kayak jorok ini orang jorok banget. Kalau ada, ya. Makanya Sayyid Sabiq menguatkan pendapatnya Hanabilah, ya, masul farj biduni haid, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Jadi kalau pakai penghalang nggak batal. Kalau tanpa penghalang batal. Ya. Bahkan di sini disebutkan baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Ngapain? Tapi memang dalam ilmu fikih dibahas. Kalau kita mungkin kadang ketawa ya. Maka sebagian orang kadang kalau bahas fikih itu kadang ketawa dalam bab-bab tertentu. Karena menurut kita apa? Sesuatu yang aneh, agak tabu. Tapi memang harus dibahas. Ya, tapi memang disampaikan dengan cara yang santun ya. Ngapain juga kan? Teman-teman mungkin bisa kayak di mana? Di Pakistan itu orang sholat dia tidak, karena madhabnya kebanyakan Hanafi. Jadi kalau sholat kalian Allahu Akbar, ya, ini tangan disimpan di sini. Kalau di Pakistan Allahu Akbar, tangannya gini. Itu madhab Hanafi. Bahkan kebanyakan mereka malah pegang-pegang jenggot katanya. Pegang-pegang jenggot kalau Hanafiyah itu wajib harus panjang. Kalangan Hanafi. Kata seorang ustaz, ya bolehlah kalau pegang jenggot sendiri. Yang nggak boleh itu pegang-pegang jenggot orang. Ketika sholat. Ya. Baik. Jadi yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang. Jadi ini 4 hal yang membatalkan apa? Membatalkan wudu, ya. Jadi setiap yang keluar dari 2 lubang. Yang kedua adalah tidur yang nyenyak sehingga lupa, ya. Yang ketiga adalah hilang akal, dan yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa haid, tanpa penghalang. Baik. Kita lanjutkan. Ma la yanqudu al-wudu. Perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu. Nah, orang sebagian, kata Sayyid Sabiq, ahbabuna an nasyira ila ma dhanna annahu naqidul wudu. Kami akan menunjukkan kepada yang sebagian orang menganggap hal ini membatalkan wudu, walaysa binaqid, namun sebetulnya tidak membatalkan wudu. Apa? Yang pertama adalah lamsul mar'ah biduna ha'il, menyentuh perempuan tanpa penghalang. Maksudnya istri, bukan perempuan orang lain, bukan. Jangan karena gak batal wudu. Nah, namun juga saya sampaikan ini juga khilaf di antara ulama. Namun Sayyid Sabiq lebih menguatkan pendapat yang tidak membatalkan. Dalilnya sama. Kalau teman-teman cek di dalam, kalau tidak salah Al-Maidah ayat 6 atau 7, ya, Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau engkau menyentuh perempuan. Sentuh. Saya sering berkali-kali saya jelaskan ini, tapi di sini dibahas lagi. Nyentuh seperti ini. Aula mastumun nisa, atau engkau menyentuh perempuan. Kalimat aula mastumun nisa menurut kalangan Syafi'iyah itu ditafsirkan secara hakiki. Hakiki itu makna sebenarnya menyentuh, pokoknya menyentuh batal.
nyentuh nenek-nenek, nyentuh apa, pokoknya yang berjenis kelamin perempuan batal. Kecuali mungkin binatang perempuan, kambing betina, itu gak batal. Tapi semua jenis batal. Ini menurut Syafi'iyah, termasuk istri kita batal. Ya, karena dalilnya jelas, zahir ayatnya jelas, aula mastumun nisa, atau engkau menyentuh perempuan. Namun ini dibantah oleh pendapatnya kalangan Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan maksud aula mastumun nisa itu bukan menyentuh makna hakiki, makna sebenarnya, tapi maknanya itu makna majazi. Makna majazi itu makna majaz. Majaz itu bahasa kiasan. Kenapa? Kalangan Hanafiyah berdalil salah satunya dengan ayat Al-Qur'an di surah Maryam ayat 20. Allah mengatakan apa? Maryam mengatakan, kenapa aku memiliki anak? Walam yamsasni bashar, katanya gitu. Sementara aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Artinya apa? Kata para mufassir, ini bukan hanya menyentuh, tapi sampai terjadinya hubungan suami istri. Karena gak mungkin kalau hanya disentuh tiba-tiba jadi hamil. Misalkan kita nikah nih, gimana caranya menghamili istri gitu kan? Nah, cuma disentuh aja, nah besoknya hamil, mungkin gak? Gak mungkin. Maka makna aula walam yamsasni bashar, ketika Maria mengatakan walam yamsasni bashar, aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bukan disentuh, dipegang tangannya, bukan, tapi adalah adanya hubungan suami istri. Nah, makanya kalangan Hanafiyah mengatakan yang membatalkan wudu itu bukan menyentuh perempuan itu, tapi sampai terjadinya hubungan suami istri. Karena dalilnya tadi di surah Maryam, mencocokkan ayat di Al-Maidah dengan surah Maryam itu. Kalau Syafi'iyah, karena mazhab Syafi'i itu terkenal dengan ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa ya? Sangat hati-hati ketika dalam mengistinbatul ahkam, dalam mengambil kesimpulan terhadap satu hukum. Beda lagi dengan Hanabilah. Kalau Hanabilah, kalau ada syahwat itu batal. Kalau ada syahwat batal. Kalau nggak ada syahwat maka tidak batal. Apa dalilnya? Dan lagi-lagi Said Sabiq menguatkan pendapat ini. Said Sabiq mana? Lamsul mar'ah biduna ha'il. Menyentuh perempuan atau istri kita tanpa penghalang itu tidak membatalkan wudu. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha, menciumnya. Jadi Nabi mencium Aisyah, wa huwa shaim, sementara Nabi dalam keadaan saum. Wa qala innal qabbala la tanqudul wudu, la tanqidul wudu wa la tuftirus shaim. Sesungguhnya ciuman itu tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan saum. Tapi juga ada sebagian kalangan Syafi'iyah, kalau Nabi kan bisa mencegah syahwat, jadi mencium hanya mencium saja. Kalau kita, wallahu alam, ya, wallahu alam. Maka kalangan Syafi'iyah tetap berpendapat dengan menyentuh perempuan batal. Jadi Nabi sholat tanpa memperbaharui wudu. Ya. Akhrajahu Ishaq bin Rahawayh wa akhrajahu Al-Bazzar. Mengeluarkan hadis ini Ishaq bin Rahawayh dan Al-Bazzar bisanadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Qala Abdul Haq berkata, la a'lamu lahu illah tujibu tarakahu. Aku tidak mengetahui adanya illat. Illat itu maknanya sebab, ya, atau hal yang menyebabkan itu terjadi. Tujibu atau tujabu tarakahu, yang mewajibkan untuk meninggalkannya. Atau satu hari juga pernah Nabi SAW sholat, ya, di kamar. Kemudian kata Aisyah, Nabi menghilang. Maksudnya tidak ada di tempat biasa beliau tidur. Pada satu malam. Kemudian aku mencarinya. Maka Nabi SAW sedang sholat di masjid, ya, sambil kadang menyenderkan kakinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka dari pendapat ini, maka menyentuh istri tanpa adanya penghalang itu tidak membatalkan wudu kalau tidak ada syahwat. Makanya kalau kita ke Mekah, kita tawaf, itu mazhab Syafi'i biasanya agak dipakai dulu. Karena kalau mazhab Syafi'i dipakai, tawaf karena perempuan batal, wudunya jauh.
nggak beres-beres tawafnya. Biasanya dipakai madhab Hanafi atau madhab Hambali atau juga Maliki ya. Hanya Syafi'i yang mengatakan batal secara zahir. Baik. Itu yang sering orang menganggap membatalkan wudu padahal tidak, menurut siapa? Said Sabiq. Lain halnya ketika kita berbicara berdasarkan perspektif madhab Syafi'i. Baik, yang kedua, khurujud dam, keluar darah min ghairil makhraj al-mu'tad, bukan dari tempat keluarnya, sawaun kana bijarahin, sama saja karena terluka, atau karena hijamah itu dibekam dan lain sebagainya. Wa sawaun kana qalilan aw katsiran, sama saja sedikit atau banyak. Ini tidak membatalkan wudu. Ya, banyak kata Al Hasan, cucu Rasulullah SAW, mazalal muslimun, ya, mazalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim. Orang Islam tidak pernah meninggalkan sholat mereka walaupun dalam keadaan terluka, ketika perang banyak darah di badan dan seterusnya, itu tidak membatalkan wudu. Ya, ini pendapatnya Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Baik, ketiga, al-qi'u, muntah. Jadi muntah tidak batal wudu. Ya. Ini tidak terlalu banyak pembahasannya. Sawa'un kana milul fam aw dunahu, sama saja dari mulut atau selainnya. Walam yurid fi naqdihi hadits yahtaju bih, dan tidak disebutkan adanya hadis yang mengatakan muntah itu membatalkan, ya, sebagai hujjah bahwa muntah itu membatalkan. Maka kalau tidak ada dalil yang menyatakan muntah ini membatalkan, maka tidak batal. Baik. Yang keempat, yang tidak membatalkan wudu, ya, aklu lahmil ibil, memakan daging unta. Nah, memang juga ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau Hanabilah, madhab Hambali, mengatakan memakan daging unta batal karena zahir hadis yang ada membatalkan. Namun mazhab Hanafi tidak mengatakan batal. Ya. Tapi pada kesempatan ini Said Sabiq menguatkan pendapatnya Hanafiyah. Satu ketika, ya, fa'an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, ana tawaddau min luhumil ghanam, apakah kita wajib berwudu dari daging kambing? Maksudnya kalau kita sudah makan daging domba atau daging kambing, apakah itu membatalkan wudu? Qala, Nabi mengatakan, in syi'ta tawadda'a wa in syi'ta fala tatawadda, jika engkau berkehendak maka berwudulah, tapi jika engkau tidak berkehendak maka jangan berwudu. Artinya boleh wudu boleh enggak, artinya tidak membatalkan wudu. Qala ana tawaddau min luhumil ibil, apakah kami wajib berwudu dari daging unta? Qala na'am, kata Nabi, iya, tawadda'a min luhumil ibil, wudu engkau harus berwudu dari daging unta, dari daging unta. Qala usalli fi marabidil ghanam, Nabi mengatakan usalli, aku salat fi marabidil ghanam, di kandang kambing, di kandang domba. Qala na'am, iya. Qala usalli fi mubarikal ibil, ya, apakah boleh aku salat, kata sahabat ini, di kandang unta? Qala la, tidak boleh. La, rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Baik. Yang kelima, ya. Yang kelima, syakul mutawaddi fil hadath, ragunya seorang yang berwudu dalam hadas. Maksudnya begini, idza syakkal mutatahhir, apabila orang yang suci dari hadas dia ragu, hal ahdatsa am la, apakah dia berhadas atau tidak, la yadurruhu syak wa la ya'taqidu wudu'ahu, tidak akan membuat madarat keraguan tersebut dan tidak membatalkan wudunya. Jadi kalau syak, saya batal apa enggak, itu artinya tidak batal. Ya. Jangan saya batal atau enggak, berarti batal.
Tapi kalau mau tajdidul wudu boleh, memperbaharui wudu boleh. Tapi wudunya berarti belum batal. Kecuali memang benar-benar jelas kencing atau tadi mengeluarkan kentut dan seterusnya jelas, atau tidur yang nyenyak itu jelas ya. Tapi kalau ragu-ragu, ini saya batal apa belum, maka ini dikatakan tidak membatalkan wudu. Sawa'un kana fi shalah aw kharijiha, sama saja di dalam salat atau di luar salat. Ya. Hatta yatayaqqana annahu ahdath. Sehingga dia yakin bahwa dia berhadas. Kemudian fa'an Ubad bin Tamim an ammihi radhiyallahu anhu qala, dari Ubad bin Tamim dari pamannya radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, syaka, aku mengeluh, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yakhilu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Seorang laki-laki mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu di dalam salat. Maksudnya dia perasaan yakhilu itu lebih jadi bukan atas keyakinan, tapi kayaknya saya kentut deh, kayaknya saya batal deh wudu saya ya. Apa jawaban Nabi? Qala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Engkau jangan membatalkan salatmu hatta yasma'a sautan, sehingga engkau mendengar suara, aw yajida rihan, atau menemukan rih. Rih itu angin ya, suara atau ada baunya. Ini jangan dibatalkan kalau sebelum jelas ya. Rawahul jamaah ila Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini al jamaah kecuali Imam At-Tirmidzi. Ibnu Mubarak, salah seorang tabi'in, mengatakan, idza syakka, apabila ragu fil hadas, dalam urusan hadas, fa innahu la yajibu alaihi alwudu, maka tidak wajib bagi seseorang berwudu. Jadi kalau seseorang merasa saya sepertinya batal wudu karena berhadas, maka sebetulnya tidak wajib dia berwudu. Hatta yastayqana istayqanan, sehingga dia yakin dengan keyakinan yang penuh, yaqdiru an yahlifa alaihi, yang dia mampu untuk melakukan wudu tersebut. Ya. Amma idza tayqana al-hadath, apabila dia yakin bahwa dia berhadas, wa syakka fi thaharah, dan ragu bahwa dia dalam keadaan suci, fa innahu yalzimuhu al-wudu bi ijma'il muslimin, maka wajib baginya untuk berwudu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi ini yang kelima, yang tidak membatalkan wudu ya. Yang keenam, al-qahqahatu fis shalah, tertawa terbahak-bahak di dalam salat. Kenapa ini dibahas? Gak tahu saya. Ya. Jadi kata Sayyid Sabiq, tertawa terbahak-bahak di dalam salat tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan apa? Membatalkan salat, jelas. Kalau tiba-tiba orang salat ketawa, ya, terbahak-bahak, wudunya gak batal, tapi sholatnya batal. Ini jelas ya. Tapi jangan dianggap ini juga membatalkan wudu, enggak. Ya. Yang ketujuh, taghsilul mayyit. Taghsilul mayyit atau memandikan mayyit, memandikan jenazah. Ini la yajibu minhul wudu li dha'fi dalil an-naqdi. Li dha'fi dalilun naqdi, tidak wajib wudu karena dalil yang mengatakan hal tersebut wajib wudu itu menurut ahli hadis adalah hadis yang dhaif. Nah itu ya, yang tidak membatalkan wudu. Kemudian bab yang lainnya adalah ma yujibu, apa yang diwajibkan lahu baginya al-wudu. Jadi wudu itu ketika ibadah apa sih maksudnya kita? Yajibul wudu li umurin tsalatsah. Di sini disebutkan wudu itu diwajibkan atas 3
hal atau 3 ibadah penting. Pertama, al-awwal as-salatu mutlaqan, salat secara mutlak. Fardhan aw nafilan. Ya, fardhan aw nafilan. Salat fardu atau salat nafilah atau salat sunnah. Jadi kalau salat enggak wudu sah enggak? Enggak sah. Ya, baik salat sunnah, salat tahajud, salat duha, semua salat ini harus diawali dengan apa? Wudu. Berdasarkan tadi firman Allah di surah Al-Maidah ayat 6 ya. Maka Nabi mengatakan apa? Ai idza aradtumul qiyam ila salat, ya, apabila kalian hendak berdiri untuk melakukan salat, antum muhdatsun, sementara kalian dalam keadaan berhadas, faghsilu, maka berwudulah. Wa qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salatan bi ghairi tahurin, salat yang tidak dalam keadaan suci, wala sadaqatan min ghululin, dan sedekah dari ghulul. Maksud ghulul adalah as-surqah minal ghanimah qabla qismatuha. Ya. Qabla qasamtuha. Jadi ghulul maknanya adalah as-surqah, harta rampasan atau harta curian dari ghanimah sebelum dibagikan. Kalau dulu kan zaman perang ada ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Diambil harta rampasan perang itu, ya. Kemudian sebelum dibagikan kita curi. Kemudian kita sedekahkan kayak Robin Hood. Tahu film Robin Hood? Harta curian disedekahkan ke orang miskin. Ini kata Nabi tidak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Kecuali di film Robin Hood ya. Ada yang pernah nonton Robin Hood? Itu zaman dulu kayaknya. Saya juga lupa. Baik, selanjutnya yang kedua at-tawaf, ibadah yang mewajibkan kita wudu. Tawaf, at-tawafu bil bait, tawaf di Masjidil Haram, di Baitullah. Lamma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu salat, as-tawafu salatun, tawaf itu adalah salat, illa anna Allah taala ahalla fihi al-kalam, kecuali tawaf itu Allah Ta'ala menghalalkannya di dalam tawaf al-kalam, berbicara. Kalau sholat gak boleh berbicara, kalau tawaf boleh berbicara. Tapi kata Nabi, tawaf juga termasuk sholat ya. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khair. Barang siapa yang berbicara ketika tawaf, maka janganlah berbicara kecuali kebaikan. At-tsalis, yang ketiga, menurut Sahih Sabiq adalah masul mushaf, menyentuh mushaf. Ya. Lama rawahu Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum, ya. Seperti diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Hazm dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, soalnya Nabi SAW kataba, menulis, ila ahli Yaman, kepada orang-orang Yaman, kitaban, satu tulisan, wa kana fi, dan ada dalam tulisan itu, la yamassul qur'ana illa tahirun, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Diriwayatkan Imam Nasa'i, Daruqutni, Baihaqi dan Al-Athram. Qala Ibnu Abdul Bar mengatakan fi hadzal hadis, dalam hadis ini, innahu asybaha bit tawatir, ya. Innahu, sesungguhnya menyerupai at-tawatir. Kemudian memang ini juga saya sampaikan terjadi khilaf di antara ulama. Karena sebagaimana disebutkan di sini, kalimat la yamassul Qur'an illa tahir, itu kalimat tahir, walakinna tahir, dikatakan juga di sini walakinna tahir, tetapi yang dimaksud kalimat tahir ini lafdzun mushtarak, lafaz yang mushtarak. Jadi bahasa Arab itu ada namanya lafaz yang mushtarak. Apa itu lafaz yang mushtarak? Satu lafaz atau satu kalimat yang memiliki banyak makna. Ya, jadi tidak, maknanya tidak satu. Yutlaqu 'ala tahiri minal hadatsil akbar, ya.
Maknanya boleh jadi ini adalah suci dari hadas besar, tohir itu, wa tohir minal hadasil asghar, atau boleh jadi suci dari hadas kecil. Wa yutlaq 'alal mu'min, boleh jadi harus apa? Jadi seorang mukmin, ya. Tapi Said Sabiq mengambil jalan yang aman. Beliau mengatakan apa? Bahwa harus wudu dulu, bahkan wajib wudu dulu. Kalau hanya menyentuh mushaf, ya. Kalau sengaja menyentuh mushaf. Wa 'ala man laisa 'ala badanihi najasah, atau makna tahir ini, makna suci ini juga adalah seseorang yang tidak ada dalam badannya najis. Ya. Maka adapun firman Allah dalam Al-Qur'an, ya, sering dituliskan di Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Fa zahir ruju'ud dhamir, zahir dari ayat ini ruju'ud dhamir, ya, kata gantinya kembali ilal kitabil maknun, kepada kitab al-maknun, wa huwa al-lauhul mahfuz, yaitu Al-Quran yang masih berada di lauhil mahfuz. Bukan Al-Quran yang ada sekarang, bukan yang Al-Quran yang ketika sekarang kita sudah baca, tapi Quran yang ketika berada di Lauhil Mahfuz. Karena kalau kita baca riwayat dari Ibnu Abbas, Quran itu diturunkan pertama dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Jadi secara menyeluruh, atau dinamakan juga Baitul Izzah, baru dari Baitul Izzah, dari sama'id dunya itu diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur. Quran itu disimpan dulu di mana? Di Lauhil Mahfuz. Nah, maksud la yamassuhu di surah Al-Waqiah ayat 29, illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Quran itu kecuali al-mutahharun, ya. Ini maknanya kepada Quran yang disimpan di mana? Di Lauhil Mahfuz. Li'annahu al-aqrab, dan ini pemahaman yang lebih dekat. Wal mutahharun al-malaikat. Di sini al-mutahharun bukan orang-orang yang suci, tapi maknanya malaikat-malaikat yang suci. Fahuwa kaqaulihi ta'ala, ya, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Abbasa ayat 13 sampai 16. Ya. Wa dhahaba Ibnu Abbas, dan berpendapat Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Ad-Dhahhak, Zaid bin Ali, dan Al-Mu'ayyid billah, Dawud, dan Ibnu Hazm, Muhammad, dan Ibnu Abi Sulaiman, ila annahu yajuzu, bahwa sesungguhnya boleh lil muhdathi hadatsan, bagi orang yang memiliki hadas asghara, kecil, massas suhuf, menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapatnya tadi Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Ad-Dhahhak, Zaid bin Ali, Mu'ayyid billah, Dawud, Ibnu Hazm, Hamad bin Abi Sulaiman, dan seterusnya. Boleh, kata Ibnu Abbas. Wa ammal qira'atu lahu biduna mas fahiya jaizah ittifaqan. Adapun membaca tanpa menyentuhnya, maka ini boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi kalau menyentuh mushafnya ini ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dalam keadaan tidak wudu. Tapi Said Sabiq mengatakan harus wudu, gitu. Namun kata Ibnu Abbas apa? Boleh menyentuh mushaf kalau tidak wudu. Tapi ulama sepakat kalau baca Quran tanpa menyentuh mushaf maka boleh walaupun tidak memiliki wudu. Baik, sedikit lagi. Kapan disunahkan wudu? Ya, kapan disunahkan wudu? Saya persingkat. Ada 6 kondisi. Pertama, ketika ilda dzikrillah azza wajal, ketika berzikir kepada Allah azza wajal, itu sunnah untuk berwudu. Bagusnya wudu itu sepanjang ini, sepanjang hayat, ya. Dalilnya keduanya dan naum, ketika akan tidur ini disunahkan berwudu, ya. Idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau datang kepada tempat tidurmu untuk melakukan tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah,
maka lakukanlah wudu seperti wudu engkau akan sholat. Summa taja'a ala syaqqil ayman. Kemudian tidurlah di atas tangan yang sebelah kanan. Ini disunahkan ketika akan tidur. Yang ketiga, yustahabul wudu lil junub. Ya, disunahkan wudu bagi orang yang junub. Idza arada ay ya'kula aw yashraba, apabila orang junub ini ingin makan minum maka sunnah. Au yu'awidul jima', atau mengulangi hubungan suami istri. Jadi itu sunnah wudu. Misalkan pengen lagi kalau udah nikah, ya. Itu maka disunahkan untuk berwudu. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, apabila beliau dalam keadaan junub, fa arada an ya'kula aw yanama tawaddaa, maka beliau ingin makan dan minum atau tidur, maka beliau berwudu. Kemudian di hadis yang lain, an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum, apabila kalian mendatangi ahlahu, istrinya, thumma arada, kemudian berkehendak ayyauda, untuk mengulangi, falyatawadda, maka berwudulah. Maksud mendatangi ini berhubungan suami istri, ya, maka berwudulah. Itu yang ketiga. Yang keempat, disunahkan berwudu sebelum mandi besar. Ya. Sebagaimana hadis dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah, apabila beliau mandi dari mandi janabah, yabda'u fayaghsilu yadayhi, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, thumma yufrighu bi yamini, kemudian tangan kirinya ada shimali, jadi dimasukin air ke dalam tangan kanan, dibasuh tangan kiri dan seterusnya. Fayaghsilu farja, kemudian membasuh kemaluannya, thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu akan melakukan salat. Hadis riwayat al-Jamaah. Yang keempat, sunnah berwudu sebelum mandi besar, ya. Disunahkan berwudu barang siapa makan dari makanan yang dibakar, ya. Misalkan apa? Sate dibakar kan? Ini sunnah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Maksudnya makanan yang dibakar membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu berarti apa? Wajib kan? Wajib wudu kan? Ya, tapi Sayyid Sabiq mengatakan ini hanya sunnah. Masatinar yang disentuh atau yang dibakar oleh api, ya, makanan yang dibakar oleh api, ikan bakar, sate bakar, ini sunnah untuk berwudu. Keenam, tajdidul wudu likulli shalah, memperbaharui wudu setiap akan melakukan sholat, walaupun tidak batal. Saya agak batal wudu dari maghrib ke isya, tapi ingin wudu lagi boleh. Bahkan ini wudunya masuk sunnah, ya, wudunya masuk sunnah. Tapi tidak wajib karena tidak membatalkan wudu. Fawaid yahtaj al-mutawaddi ilaih, faidah-faidah yang dibutuhkan oleh orang yang berwudu, ya. Pertama, al-kalamul mubah asna wudu mubah. Berbicara yang mubah, yang boleh ketika berwudu itu boleh. Sering ada orang mengatakan, jangan ngomong kalau lagi wudu, jangan ngomong. Ya, padahal kalau berbicara yang mubah, ya, itu boleh. Maksudnya tidak mengganggu wudu seseorang. Kalau orang nanya assalamualaikum gitu kan, terus kita bilang gitu, jangan gitu. Tapi apa, dijawab walaupun kita sedang wudu, orang itu nggak ngerti bisa. Baiknya sih kalau orang yang wudu biarin aja. Tapi kalau ada orang yang awam datang terus bilang salah, terus kita lagi wudu, ya, karena berpendapat dengan apa? Gak boleh bicara ketika wudu, gak dijawab salam, ini gak boleh, ya. Karena apa? Tidak ada dalil pun yang menunjukkan tentang larangan itu, ya.
Kecuali apa? Kecuali berbicara yang jorok, kotor dan seterusnya, itu jelas. Tapi kalau berbicara yang mubah, mengucapkan salam, menyapa dan nggak apa-apa. Tapi jangan dibiasakan, ya, karena boleh ya wudhu sambil ngobrol, gitu ya. Nggak boleh, ya. Seperti kalau dibiasakan nggak boleh. Tapi kalau ada yang nanya, itu tidak mengapa. Kedua, doa yudhus lil a'dha batin. Kata Said Sabiq, doa ketika membasuh anggota-anggota wudu batil. La aslalah. Ini batil dan tidak ada asalnya. Ya, doa baca apa. Bahkan baca bismillah pun dikatakan oleh Ibnu Huzaimah hadisnya dhaif. Ya. Baca bismillah ketika awal wudu hadisnya dhaif. Ya. Namun ada juga ulama yang mensahihkan, tapi ulama dulu seperti Ibnu Huzaimah itu mendhaifkan hadis ini. Atau kalau tidak salah Al-Hakim mendhaifkan hadis ini. Tapi ada hadis penguat, maka boleh digunakan. Ya, hadis penguat seperti hadis Nabi kullu amrin dzibadin la yubda'u bil basmalah fa huwa aqta, kata Nabi. Siapa yang tidak memulai satu amalan dengan mengucapkan bismillah, maka amalannya terputus dari keberkahan. Law syakka al-mutawaddi fi 'adadil ghuslat yubna 'ala al-yaqin. Ya, apabila seorang yang wudu itu ragu berapa jumlah basuhannya, maka harus membangun di atas keyakinan. Basuh tangan, sunnahnya kan 3 kali. Terus kita ini apa 3 kali apa udah 4 kali? Harus dibangun atas. Kalau 3 kali ya udah 3 kali. Gitu. Yang penting jangan ragu. Yang keempat, wujudul ha'il. Adanya penghalang, misl asyam ada ayyi adwin min a'dha'il wudu yubtilu. Adanya penghalang seperti kalau kita pakai jam tangan, ya, atau pakai cincin, maka itu baiknya dibuka dulu. Sebab apa? Kata Said Sabiq, bisa jadi itu membatalkan wudu. Ammal lawn wahdah, adapun warna, ya, kal khidab wal bilhina masalan, seperti kita pakai apa kalau perempuan pacar dan seterusnya kan. Fa innahu la yu'thir fi sihhatil wudu. Ini tidak berdampak dalam kesohian wudu. Atau ada pulpen, ini tidak berdampak. Tapi kalau cincin, kalau jam tangan buka dulu. Tapi kalau hanya spidol maka ini tidak menjadikan wudu itu tidak sah. Kata beliau, fa innahu la yu'thir fi sihhatil wudu. Tidak berdampak terhadap sahnya wudu. Yang kelima, yajuzu al-isti'anah bil ghair fil wudu. Dibolehkan meminta tolong kepada orang lain ketika wudu. Misalkan kita kecelakaan atau apa, minta diwudukan oleh orang, maka ini boleh. Nah, itu faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari kitab Fiqhus Sunnah. Mungkin itu yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang lainnya minggu selanjutnya. Barakallahu fiik. Mungkin masih ada kurang lebih 10 menit kalau ada pertanyaan dan masukan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustaz atas materi yang disampaikan. Memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya menemukan 3 pertanyaan kepada Ikhwan, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Saya ingin menanyakan kepada
Terkejut gimana? Saya kaget. Bisa ada mungkin jatuh Yang kedua, pada saat kita menginjak kotoran hewan yang haram, kita menginjak itu kita batal wudhunya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terkejut, tidak ada satu dalil pun yang mengatakan kalau terkejut batal wudhu. Ya, tiba-tiba lagi sholat ada yang hajatan di sebelah. Ini petasan, nyalain petasan, dulu kirain ada perang gitu kan, kita terkejut, batal ya? Nggak batal, ya, nggak batal wudhunya. Ya, tidak ada satu dalil yang mengatakan bahwa kalau kita terkejut itu membatalkan wudhu. Ya. Kecuali dalam keadaan sholat. Kalau sholat kemudian dari sholat jadi tiarap karena ada petasan, itu sholatnya batal. Tapi wudhunya nggak batal. Yang kedua, karena kalau menginjak kotoran binatang yang haram, misalkan ya, apakah itu membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu itu, ingat, dalam yang syarat sah ibadah itu sholat ada dua, suci dari hadas dan najis. Adapun wudhu, ya, kalau wudhu itu dalam rangka mensucikan diri kita dari hadas, bukan dari najis. Jadi kalau menginjak kotoran binatang, baik yang halal atau yang haram, itu tidak membatalkan wudhu. Karena itu bukan hadas, ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Membersihkan najis itu. Wudunya batal? Enggak. Karena wudu itu hanya membersihkan diri seseorang dari hadas. Makanya tadi hadas itu dijelaskan tadi ketika apa? Keluar ada 4. Pokoknya 4 hal tadi itu yang membatalkan wudu. Adapun yang lain-lainnya, ya, seperti menginjak kotoran kan itu najis. Kalau najis itu tidak membatalkan wudhu, tidak menjadikan diri kita berhadas, tidak. Tapi harus dibersihkan najisnya. Maka dua hal ini tidak membatalkan wudhu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Saya mau tanya tentang wudhu yang sebelumnya saya. Jadi masalah wudhu ini antara kita harus wudhu lagi atau nggak wudhu lagi. Yang pertama itu ketika kita wudhu, misalnya biasanya saya mengalaminya setelah subuh atau isya. Habis mandi kan biasanya saya kadang merasa mau harusnya wudhu, tapi di saat mau sholat ke masjid saya lupa, saya udah wudhu. Akhirnya tanpa saya biar ragu-ragu saya wudhu lagi. Kira-kira itu saya harus wudhu lagi atau tidak? Yang kedua, tadi dijelaskan bahwa air mani ada 3 macam. Yang wadi ini misalnya keluar di saat kencing, kan tadi itu bahwa sebenarnya itu najis. Dan kalau kita mau wudhu ya sebenarnya, apakah memang harus wudhu banget atau gimana? Karena tadi kan hal yang urgent mestinya penting untuk wudhu itu ada berapa ibarat, ada 3. Misalnya kita di HP kita ini sekarang kan canggih ya, kita download aplikasi juga, misalnya namanya bisa dilihat di HP. Kalau kita lupa bawa mushaf bisa baca di HP atau segalanya. Bahwasanya kita misalkan dalam perjalanan kita belum wudhu atau mungkin wudhunya batal, dan di situ di HP kita ada aplikasi Al-Quran, apakah itu berpengaruh Ustaz? Karena bahwasanya kita memegang mushaf saja itu harus suci. Kemudian yang keempat tadi, apa ibaratnya wudhu bisa sekian, terima kasih. Ya, jazakallah khair. Yang pertama saya jadi lupa. Tentang apa tadi? Ragu ya. Jadi tadi keraguan itu tidak membatalkan wudhu. Kita yakin udah wudhu nih. Kemudian setelah itu mau sholat subuh ragu. Ini saya batal belum? Gitu kan? Batal belum? Kan tadi udah wudhu kan? Kalau wudhu itu jelas-jelas menghilangkan hadas. Ketika mau wudhu, mau sholat, saya tadi batal apa belum ya? Wudhu lagi ya. Nah wudhu itu hukumnya sunnah. Tapi keraguan itu tidak membatalkan wudhu seseorang, kecuali dia memang sudah benar-benar yakin batal.
Tadi sudah wudu, oh batal saya tadi kentut misalnya. Oh tadi tadi saya kencing, atau tadi sebelum subuh itu saya tidur nyenyak. Maka ini jelas-jelas batal. Tapi kalau hanya sifat keraguan, ragu itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau sudah wudu, kemudian kita ragu batal, enggak, maka menurut ulama fikih, maka ini tidak batal kalau seperti ini. Kalau mau memperbaharui wudu, boleh. Namanya tajdidul wudu. Maka tadi disebutkan hukum tajdidul wudu sunnah. Kecuali memang yang membatalkannya jelas. Tadi kencing, oh tadi kencing, berarti jelas kan? Tadi kentut, oh jelas. Tapi kalau ragu, saya batal belum, maka hukumnya belum. Ya, belum batal maksudnya gitu. Tapi kalau mau memperbaharui wudu, silakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang madi, ya, tentang air yang keluar dari kemaluan. Saya sebutkan tadi ada 3, madi, wadi, mani, ya. Jadi yang membatalkannya bukan karena najisnya, bukan, tapi karena keluarnya itu berarti seseorang berhadas. Keluarnya itu seseorang berhadas. Namun gini, kalau madi dan wadi, para ulama menghukuminya najis. Kalau najis apa? Najis itu kalau kita pakai celana tuh, dibuka celananya, dicuci, bersihkan. Tapi kita tidak usah mandi kitanya, cukup dengan apa? Cukup dengan bersihkan ini kemaluan kita, kemudian wudu, cukup. Kalau keluarnya madi dan wadi. Tapi kalau yang keluarnya adalah mani, ya, maka itu sebenarnya baju boleh dipakai dan gak najis. Hukumnya gak najis, suci mani itu. Jumhur ulama mengatakan suci, tapi kitanya wajib mandi besar. Itu bedanya mani, wadi dan madi, ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukumnya Quran di HP? Kalau gak dibuka hukumnya hukum HP. Tapi kalau sudah dibuka hukumnya jadi hukum Quran. Paham nggak? Karena itu kan bentuknya aplikasi, ya. Jadi aplikasi beda dengan ini. Kemana-mana pun ini disebutnya apa? Buku, kitab misalnya, ya. Itu bawa kitab. Gak akan ada orang yang bilang, kenapa itu bawa HP? Orang yang bilang ini bawa HP orang apa? Orang gilo. Bawa HP, sebenarnya pasti buku. Tapi kalau kita kemana-mana bawa HP, orang nyebutnya apa? HP, gak bawa Quran kan? Tapi ketika HP itu aplikasi Qurannya dibuka, kemudian keluarlah surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah, maka hukumnya menjadi hukum Quran, hukum mushaf, ya. Dan kita disunnahkan untuk berwudu. Tapi kalau belum dibuka aplikasinya, maka itu hukumnya hukum apa? Hukum HP, ya. Maka gimana hukumnya? Seperti begini, tidak boleh kita membawa tulisan-tulisan Asmaul Husna atau Bismillah ke dalam WC, ke dalam toilet, ya. Kalau kita lagi perjalanan sendiri, ya, kalau kita bawa HP disimpan di luar karena takut tuh kan ada Qurannya disimpan di luar, kita ke WC, kira-kira HP-nya gimana? Hilang nggak? Hilang kan? Ya, maka bawa aja HP-nya. Karena apa? Karena hukumnya hukum HP selama itu tidak dibuka aplikasinya. Tapi kalau sudah dibuka aplikasinya, hukumnya menjadi hukum mushaf. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kontemporer, tergabung dalam Majma' al-Fiqh al-Islam, dalam perkumpulan fikih Islam seperti itu. Allahu a'lam. Tadi ada 4, satu lagi apa? Ibrah wudu sebelum tidur. Ada ulama yang mengatakan kalau kita tidur kemudian Allahu a'lam, Allah mencabut nyawa kita, maka harapannya kita meninggal atau diwafatkan Allah dalam keadaan suci. Ya, itu yang bagus, ya. Dan memang kan sunnahnya membersihkan wajah, kan wudu itu seperti gosok gigi, membersihkan wajah dan sebagainya. Banyak sekali ibrah, hikmah dan sebagainya. Salah satunya itu yang saya tahu yang disebutkan oleh para ulama adalah kalau Allah mencabut nyawa kita, maka apa? Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan suci seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sholat, jika sholat itu bisa diganggu teman, lalu kita tertawa, tetapi tidak mengeluarkan gigi, senyum aja itu
lagi atau tidak. Ya. Yang ketiga, ketika lupa lalu sholat itu sudah wudu atau belum. Ketika sudah sholat teringat bahwa sebelum sholat tadi ternyata belum wudu, itu gimana? Iya. Baik. Borongan juga pertanyaan. Pertama tentang sholat senyum. Sholat mengeluarkan gigi. Gimana ceritanya? Bayangannya gimana? Pas sholat simpen dulu gigi. Ketawa ya. Sebetulnya begini, sholat itu kan harusnya khusyuk, ya. Dan yang membatalkan sholat adalah sikap lalai. Ingat lalai, ya. Bukan berbanyak bergerak, bukan, tapi lalai. Kita les gak ingat sama Allah, nah itu batal sholatnya. Wudunya gak batal, ya. Kalau ditanya sholatnya batal gak kalau ketawa? Ketawa, ya, baik mengeluarkan gigi atau enggak, itu batal. Misalnya keluar gigi gitu, batal gak kira-kira? Batal gak? Atau gini doang? Batal gak kira-kira? Ya, berarti gak khusyuk, lalai sholatnya. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Engkau jangan sholat sementara engkau dalam keadaan mabuk. Mabuk itu maknanya dia ya selain juga mabuk secara hakiki, menenggak arak gitu ya, dia juga gak fokus, ya. Maka sholat itu harus fokus, konsentrasi dan seterusnya, ya. Maka ya memang tentang tertawa diganggu, ya ini kalau bisa diperingati orang yang mengganggu itu, ya, diperingati. Dan ketika kita sholat memang sholatnya harus benar-benar fokus, konsentrasi, ya. Untuk lebih selamat maka ini lebih baik dibatalkan sholat kita, ya. Kalau ganggu lagi, wah ini harus diperangi orang seperti itu, ya. Baik, itu yang pertama. Kedua apa? Lupa lagi. Wudu setelah mandi wajib, ya. Jumhur ulama ketika kita setelah wudu sebelum mandi wajib, ya. Apakah wudu lagi? Jumhur ulama mengatakan tidak harus wudu lagi. Selama kita tidak apa? Tidak, misalkan ketika mandi wajib itu sebetulnya cukup wajibnya ya, kita mengusap, membasuh tangan, membasuh kemaluan, sudah itu berwudu, ya, sudah wudu basuh kepala udah itu disiram air dari ini sampai ujung kaki, itu wajibnya selesai. Jadi kalaupun tidak nyabun itu sah. Namanya set ya, wudu udah itu dibasuh dari bawah ke atas, udah itu 3 kali, afdolnya 3 kali, 1, 2, 3, udah selesai. Tapi kalau kita saya kan merasa kurang bersih, mau disabun apa sampai kita membersihkan kemaluan dan itu kan membatalkan. Ya jelas kalau itu harus diperbaharui lagi wudunya. Tapi kalau misalkan hanya ngambil wajibnya saja, maka itu sudah karena itu kan ada wudunya tadi, udah mandi besar, ya, maka itu tidak harus kita berwudu lagi. Seperti itu, Allah alam. Yang ketiga, setelah sholat baru ingat bahwa kita berhadas atau ya belum wudu, sholatnya sah. Kenapa? Karena ketika kita sholat kita yakin dalam keadaan suci. Kayak gini, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat, ternyata saya tadi ada najisnya celana. Sah sholat. Kenapa? Karena ketika kita sholat kita yakin dalam keadaan suci. Kita yakin, bukan karena saya pura-pura yakin aja. Gak mau wudu dingin, pura-pura yakin aja. Itu gak bisa pura-pura. Kayak gini, puasa. Kalau ada orang yang puasa, terus dia minum, makan dan seterusnya, udah minum, makan 2 piring ya, dan seterusnya, terus dia ingat, kan lagi puasa, batal ya puasanya. Kata Nabi gak batal. Kenapa gak batal? Lupa dan dia, kata Nabi, diberikan rezeki oleh Allah, makanan dari surga. Ini hampir sama kasusnya ketika puasa. Sholat juga sama. Kalau kita yakin sudah wudu, sudah suci, sholat, udah itu ternyata tadi saya gak usah mengulang sholatnya, tetap insya Allah sah. Karena kita sholat itu dalam keadaan yakin bahwa kita dalam keadaan
suci. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Kalau ada kesalahan, semata-mata kesalahan saya pribadi, dan kebenaran hakiki tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada Allahu wa yaqulu barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.